Salam jumpa dengan Stephen sahabat MNM. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faktor kecocokan sekunder. Sebelum memasuki pembahasan topik kali ini, tentunya sekarang pemirsa sudah memiliki catatan tentang faktor kecocokan primer. Sekarang kita lihat catatan pada kategori objektif. Karena kategori objektif menjadi tempat menampung kriteria-kriteria yang dipindahkan dari kategori subjektif yang sekarang namanya sudah menjadi faktor kecocokan primer. Maka secara otomatis kategori objektif ini mengandung lebih banyak kriteria dibandingkan dengan faktor kecocokan primer. Ini adalah hal yang wajar saja. Sekarang kategori objektif kita rubah namanya menjadi faktor kecocokan sekunder. Maksud sekunder di sini adalah berfungsi sebagai penunjang yang pemenuhannya tidak bersifat mutlak. Oleh sebab itu, sebanyak apapun kriteria-kriteria yang tercantum pada faktor kecocokan sekunder, tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan berat atau ringannya jodoh seseorang. Yang sering menjadi pokok permasalahan orang di dalam mencari calon pasangan hidup adalah tidak bisa membedakan mana yang primer dan mana yang sekunder, sehingga tidak memiliki arah ketika mencari calon pasangan hidup yang cocok. Biasanya, kriteria-kriteria sekunder ini semata-mata hanya membantu orang pada saat menjalin pertemanan. Tetapi, orang yang banyak temannya tidak menjamin mudah mendapatkan pasangan hidup. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya tentang penyebab gagal dapat jodoh. Sayangnya, banyak orang yang tidak memahami hal ini bahkan terjebak dengan faktor kecocokan sekunder karena terbuai dengan banyaknya kriteria-kriteria sekunder yang cocok, maka dianggapnya sudah ketemu dengan jodohnya. Jika faktor kecocokan sekunder yang dijadikan acuan, maka rumah tangga dibina itu sama saja seperti dibangun tanpa fondasi. Begitu ada badai atau konflik yang bersinggungan dengan faktor kecocokan primer, maka selesai sudah rumah tangga tersebut. Langkah utama mencari calon pasangan hidup adalah mengetahui terlebih dahulu faktor kecocokan primer. Jika faktor kecocokan primer tidak pas, sebaiknya jangan diteruskan. Tetapi jika faktor kecocokan primer sudah pas, maka faktor kecocokan sekunder bisa dijadikan topik di dalam melakukan pendekatan selanjutnya. Jadi kunci utama sebenarnya ada pada faktor kecocokan primer. Karena pasangan hidup yang serasi itu sebenarnya adalah sebuah cermin yang saling mencerminkan diri masing-masing. Sebagaimana yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya yang berjudul Cermin. Sedangkan faktor kecocokan sekunder hanya berfungsi sebagai usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup semata. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa. Saya Stephen, sementara ini mohon diri dan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.